Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkatnya, kita dapat melangsungkan perkuliahan kita pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Mariani Septiana selaku dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Perkantoran. Baik, di sini kami dari kelompok 1, kelas 4D ABT Malam, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul Administrasi dan Organisasi Perkantoran. Baik, pada presentasi saat ini, kami akan menjelaskan materi mengenai pengertian administrasi, pengertian organisasi, prinsip organisasi, dan tujuan organisasi perkantoran. Yang pertama, pengertian administrasi secara umum. Kata administrasi berasal dari kata ad dan ministro dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Inggris, ad artinya to, ministro artinya minister yang berarti melayani atau menyelenggarakan. Administrasi adalah kegiatan pengaturan dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi juga dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, rumah tangga, maupun non-profit. Sedangkan, pengertian administrasi menurut para ahli. Di sini ada 4. Yang pertama, menurut Delayeng Ji, administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut George Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan, perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menurut Sondang Pesyagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia ataupun lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang keempat, menurut Sutta, administrasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian organisasi secara umum. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Definisi organisasi sudah banyak dikemukakan oleh para ahli baik dalam negeri maupun luar negeri. Organisasi merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang berkumpul dalam wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti sekelompok orang yang bekerja sama, layaknya asosiasi, lingkungan, amal, serikat pekerja, atau perusahaan. Pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robbins 1994, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Yang kedua ada Chester E. Bernard dalam Sutarto 1991. Organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih, sesuatu yang tidak berwujud dan bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hubungan-hubungan. Yang ketiga ada Sondang Pesyagian tahun 1980, menerangkan apa itu organisasi adalah dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu organisasi dipandang sebagai wadah, organisasi dipandang sebagai proses, dan organisasi sebagai kumpulan orang. Selanjutnya yaitu ada pengertian organisasi perkantoran.
Organisasi perkantoran adalah suatu struktur atau sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan bersama di lingkungan kerja. Elemen-elemen tersebut mencakup pimpinan, karyawan, prosedur operasional, serta teknologi yang mendukung kelancaran operasional. Dalam konteks ini, pembagian tugas dan tanggung jawab dilakukan sesuai dengan fungsi dan keahlian masing-masing, seperti administrasi, keuangan, pemasaran, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari organisasi perkantoran adalah menciptakan efisiensi, memperlancar komunikasi, serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan atau lembaga secara keseluruhan. Selanjutnya adalah prinsip organisasi. Menurut Manulang 1994, agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, perlu kita memperhatikan beberapa prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan yang jelas. Yang kedua, pembagian kerja dan delegasi kekuasaan. Yang ketiga, rentang kekuatan. Yang keempat, tingkatan pengawasan. Yang kelima, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah koordinasi. Tujuan organisasi perkantoran untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada, guna mendukung tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Beberapa tujuan utama organisasi perkantoran meliputi: yang pertama, meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan material untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, pengelolaan informasi yang efisien, mengelola dan menyebarkan informasi dengan cara yang tepat agar mendukung keputusan yang lebih baik dan cepat. Selanjutnya, yang ketiga ialah koordinasi yang lebih baik, menciptakan hubungan kerja yang lancar antar berbagai bagian atau departemen dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, peningkatan layanan kepada pelanggan, menyediakan layanan cepat, tepat, dan profesional kepada pelanggan atau pihak yang luar lainnya. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia atau SDM, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan karir mereka dalam lingkungan kerja yang produktif. Dan yang terakhir, memperjelas struktur organisasi, membantu menetapkan peran dan tanggung jawab dengan jelas, menghindari kebingungan pembagian tugas. Kami dari kelompok 1 kelas 4D ABT Malam yang beranggotakan Rohana Yulia Sirine Baho dengan NIM 114. Yang kedua ada Zepanya Castello Barus dengan NIM belakang 096. Dan yang ketiga ada Ainaya Tabita dengan NIM belakang 105. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada salah kata maupun perbuatan sepanjang kami presentasi, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya.